Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani. Saya dari Fakultas FKIF Prodi Pendidikan Ekonomi akan membuat video tentang proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat semua ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Boleh Zikri dipimpin doanya? Selesai, makasih. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, ada teman kalian yang gak masuk gak hari ini? Ibu absen ya. Melin, Tarin, Ica, Putri, Hana, Nisa, Nelson, dan Yopito, sama Zikri ada? Oke, masuk semua ya. Nah, sebelum masuki materi, Bu mau nanya, ada yang tahu nggak kita mau bahas apa hari ini? Ya, bener Tarin, kita mau bahas tentang sejarah Benteng Marlboro yang ada di Bengkulu. Nah, ada yang tahu nggak di sini? Siapa sih pahlawan perempuan yang berasal dari Bengkulu? Boleh, Hana? Bener, Ibu Fatmawati. Ibu punya cuplikan beberapa tentang pahlawan kita yang ada di Bengkulu ini. Jadi Ibu mohonkan untuk anak-anak Ibu menyimak video berikut. Pengasembing dari Jawa datang dek kecibuk bawa kepiting 2 ekor. Cabut dalam melangap becak hidung gigi rongga. Sapi ketawa dolok di pancung raja tunggak sinanggar sinanggar. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang sejarah Benteng Marlboro. Benteng Marlboro adalah benteng peninggalan Inggris yang dibangun di Bengkulu pada tahun 1714 sampai 1719. Benteng ini dibangun sebagai benteng pertahanan dan pusat kantor dagang Inggris di pantai barat Sumatera. Nah, Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak bagaimana sih benteng ini dibangun? Ya, Hana? Benar. Nah, benteng ini dibangun di atas bukit buatan menghadap ke kota Bengkulu dan mengunggungi Samudra Hindia, di mana dibangun oleh East India Company atau AIC di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collet. Nah, dibangun dengan sangat kuat dengan dinding terdiri atas dua lapis. Nah, benteng ini juga memiliki bastion atau gedung jaga dan memiliki 72 meriam. Nah, di sini Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak Joseph Collet itu siapa? Ya, Hana? Nah, jadi Joseph Collet itu adalah pada tahun 1673 sampai 1725 dia adalah seorang administrator Inggris yang bekerja untuk perusahaan Hindia Timur Beretina. Fungsi benteng itu apa? Yang sudah Ibu sebutin tadi. Nah, jadi benteng ini berfungsi sebagai benteng pertahanan Inggris, berfungsi juga sebagai pusat kantor dagang Inggris atau East India Company tadi, berfungsi juga sebagai markas Polri, TNI AD, dan lainnya. East India Company itu sendiri adalah kongsi dagang atau perusahaan India Timur Barat Britania Raya, kadangkala juga disebut sebagai John Company, merupakan sebuah perusahaan saham gabungan Royal Charter oleh Elizabeth
pada tanggal 31 Desember 1600 dengan tujuan untuk membangun hak perdagangan di India. Benteng ini juga dilindungi. Di sekeliling bentengnya terdapat parit untuk pembuangan air sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat ke dinding benteng tersebut. Nah, pada tahun 1977 benteng ini diserahkan kepada Dikbud untuk dipugar dan dijadikan bangunan cagar budaya seperti sekarang, yang sehingga kepada turunan-turunan yang selanjutnya dan kepada kita juga, kita bisa loh melihat sejarah apa aja sih yang ada di benteng tersebut, pahlawan-pahlawan siapa aja sih pahlawan kita yang berasal dari Bengkulu. Dengan materi yang ibu sampaikan tadi, anak-anak ibu pasti pada tahu di mana sih benteng ini beralokasi, ya, Melin? Bener, jadi benteng ini beralokasi di tepi pantai Tapak Padri, tepatnya berada di Jalan Benteng Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Itulah tadi penyampaian materi dari ibu. Untuk selanjutnya, ibu kasih tugas untuk anak-anak ibu minimal 1 orang cari satu tentang pahlawan kita yang ada di Bengkulu secara mendalam. Contohnya tuh seperti wafatnya di mana, dia lahirnya di mana, terus tinggalnya di mana, dan juga tentang sejarah pahlawan tersebut. Nah, ini juga bukan hanya sekedar tugas di sekolah, tapi tugas di rumah, biar anak-anak ibu lebih paham siapa aja sih pahlawan kita yang ada di Bengkulu. Tugasnya nanti ibu tunggu minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, ada yang mau tanya nggak perihal tentang materi tadi dan tentang tugas yang ibu berikan? Oke, berarti sudah tidak ada yang mau bertanya, dan berharap anak-anak ibu paham semua tentang apa materi kita hari ini ya. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah mau berkontribusi untuk kerjasama aktif dalam kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi video tentang penerapan metode tanya jawab di kelas versi saya. Terima kasih kepada Ibu Umi yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Bye.